Halo semuanya, jadi video ini merupakan video part 2. Supaya lebih nyambung sama topik yang kita bicarakan, aku sarankan teman-teman untuk menonton video part 1 terlebih dahulu, baru nonton video yang ini. Terima kasih dan selamat menonton. Tadi Chana sudah bilang bisa ngecek-ngecek blog-blognya tuh ada macam-macam ya dari websitenya FKUGM. Boleh cerita nggak, Nas, sistem blognya kayak gimana itu? Jadi kalau di UGM ini sebenarnya kurikulumnya udah dari beberapa tahun di atasku juga sama. Jadi aku kalau naik cutting tuh ya sama aja bloknya. Sistemnya itu satu semester kita ada 3 blok. Nah masing-masing blok itu 6 minggu. Minggu 1-4 itu kita materi-materi. Terus minggu ke-5 sama 6 itu khusus ujian-ujian gitu loh. Kayak banyak ujian. Tapi kadang masih ada materi sih di minggu ke-5. Tapi ujian-ujian udah pasti ada di minggu ke-5. Sebenarnya rutin sih kayak selalu 6 minggu terus selesai. Terus 6 minggu lagi satu blok terus selesai, terus 6 minggu lagi. Nah itu satu semester 3 blok. Mungkin sebenarnya di beberapa FK emang juga udah pakai ya sistem blok. Nah tapi kalau diperhatiin lagi sistem blok tiap FK itu bisa beda-beda. Nah kalau di UGM ini sistemnya gini, satu blok itu kayak bahas satu topik gitu. Misalnya ada topik tentang sistem pencernaan. Nah itu nanti bakal belajar dari anatominya sistem pencernaan itu gimana, histologinya gimana, terus kan banyak banget tuh proses biokimia, terus parasitologi juga. Nah itu kayak diintegrasikan gitu loh di satu blok. Jadi bukan belajar anatomi sendiri atau histologi sendiri, jadi kita belajarnya langsung sesuai topik itu. Jadi kita belajar segalanya tentang sistem pencernaan. Nah di tahun pertama itu kita fokusnya ke semua sistem-sistem tubuh kayak sistem pencernaan, terus sistem kardiologi lah dan lain-lain. Tapi yang versi normal, jadi belum sakit gitu. Kita kan harus paham kondisi fisiologis, kondisi normal itu gimana kan di tubuh, cara kerjanya itu gimana sebelum kita baru belajar penyakit-penyakit. Nah, setelah tuntas kita belajar kayak gitu di tahun pertama, di tahun kedua kita baru mulai belajar tentang penyakit-penyakit. Jadi kemarin di semester 3 ada blok yang untuk penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit pernafasan. Nah, itu kita kan udah dapat dasarnya gitu loh di tahun pertama tentang cara kerja. Jadi buat belajar penyakit-penyakitnya kayak bisa nyambung gitu deh. Kalau di UGM sistemnya gitu. Sebenarnya kayak aku udah tahu kalau sistem bloknya kayak gitu. Cuman baru tahu ini kalau di UGM tuh bener-bener sistemnya tuh terus-terusan 6 minggu, 6 minggu, 6 minggu terus gitu kan. Kalau di aku tuh soalnya kayak bisa aja pace-nya tuh beda-beda gitu loh, Nas. Antara satu modul sama modul lain. Bisa aja ada 2 modul yang jalannya tuh bersamaan kayak gitu. Aku ceritain aja kali ya. Kalau di FKUI itu, dia tuh sistemnya ada 3 gitu modulnya. Nah, aku cerita mungkin yang modul FK-nya aja kali ya. Soalnya kayak yang lain aku ada video lagi nih nanti, jadi kalian tonton aja, Shanas tonton sendiri aja. Nah, kalau yang modul FK ini tuh ada yang namanya modul pembelajaran dewasa. Ini benar-benar kayak yang adaptasi gitu kan. Nah, kalau di UGM sendiri tadi kayaknya Shanas sudah bilang apakah ada atau kayak gimana. Jadi di semester 1, blok pertama, itu nama topiknya Locomotor System and How to be a Medical Student. Nah, itu sistem blok itu kita belajar tentang adaptasi juga jadi mahasiswa kedokteran gimana. Ngapain aja ya dulu, kayak ada kelas-kelas kayak kita harus refleksi, misalnya kita belajarnya gimana selama ini, apa aja yang bisa diperbaikin, terus kita juga dikasih tahu cara-cara nyari jurnal gimana, kalau ngerjain tugas gimana, cara ngatur waktu gimana, itu ada juga di materinya pas blok pertama. Jadi kita belajar tentang adaptasi kehidupan kedokteran barengan sama materi lokomotor itu tentang sistem gerak, jadi kayak belajar tentang otot-otot dan tulang gitu. Itu barengan tapi dalam satu blok 6 minggu itu. Kalau di aku sih beda. Buat belajar modul pembelajaran dewasa itu cuma 2 minggu gitu loh. Terus habis itu baru lanjut ke modul FK lainnya. Itu yang pertama gitu ya, 2 minggu itu. Bener-bener yang pertama gitu. Terus juga dibarengin sama ada modul-modul RIK sama modul UI. Jadi kayak dalam 1 minggu itu aku bisa langsung belajar 3 modul itu. Mungkin ini di UI kayaknya lebih ribet. Kayak kalau di UGM lebih kayak pack jadi satu. Pokoknya 6 minggu belajarnya itu. Iya, itu udah bertahun-tahun kayak gitu sebenarnya. Jadi kita kalau naik akating ya juga sama aja, bloknya persis dari dulu. Satu blok 6 minggu. Nanti 2 minggu terakhir itu yang di minggu 5 sama 6 itu ujian. Terus nanti besoknya hari Seninnya lagi mulai blok baru, itu 6 minggu lagi. Terus kayak gitu terus aja. Tapi berarti kan Jadi selalu 6 minggu sampai lulus. berarti ujiannya kan kamu cuman sekali aja gitu kan di minggu ke-5 sama minggu ke-6 itu kan? Ya kan sih? Oh iya, ini
Jadi kalau lagi satu blok itu ada beberapa pembelajaran gitu loh. Ada yang pertama ada kuliah atau lecture. Nah, itu dalam satu blok itu bisa ada, kalau tahun pertama lecture-nya kayak 30-an lecture gitu. Terus kalau tahun kedua lecture-nya ada 40-an. Kemarin terakhir itu aku ujian tuh lecture-nya 48 tuh udah Waduh. belajarnya mabuk. Nah, itu terus selain itu kita juga ada praktikum-praktikum kan, kayak yang tadi aku sebutin, ada anatomi, histologi, biokimia, parasitologi dan lain-lain. Di minggu kelima sama 6 tuh biasanya ada ujian praktikumnya sendiri-sendiri. Jadi jadwalnya itu nanti minggu pertama sampai 4 itu biasanya lecture-lecture, terus ada praktikum, terus ada skills lab juga. Terus nanti di minggu kelima sama 6 itu ada ujian praktikum anatomi, ujian praktikum histologi, terus nanti di paling akhir itu ada ujian CBT. Nah, ujian CBT ini yang biasanya kita paling takutin. Soalnya kita materinya tuh banyak banget. Jadi ujian CBT itu ujian untuk lecture. Jadi yang tadi aku sebutin misalnya ada 48 lecture, itu kita belajar 48 PPT buat satu ujian CBT itu. Begitu. Abis itu kalau udah kelar CBT berarti udah kelar bloknya. Nanti hari Seninnya mulai blok baru. Oke. Ini sih, ini yang paling beda sih. Kayak kalau untuk teorinya, berarti kan kamu cuma satu gitu kan ujiannya, tapi ujian praktikumnya sendiri-sendiri. Itu beda Benar. banget sih sama aku. Ya pokoknya kalau selesai modul, ujian gitu. Jadi kalau modulnya selesainya 2 minggu, ujian ya setelah 2 minggu. Terus habis itu lanjut lagi ke modul selanjutnya, bisa aja selesainya 4 minggu atau 6 minggu. Pokoknya kayak ujian lagi. Nah, kalau yang praktikumnya, aku juga cuma sekali di modul biomedik. Jadi kayak, it's very different. Iya, Aku beda banget emang FK nih. Beda FK, kurikulumnya beda banget. Iya, makanya kayak aku belajar juga dengan bertanya-tanya ke kamu dan ke narasumber-narasumber lain itu. Terus tadi kamu nyinggung ada skills lab tuh apa itu? Oh iya, skills lab. Ini emang di semua FK pasti ada, tapi istilahnya Beda-beda. beda-beda. Tapi secara umum kan disebut skills lab. Nah, skills lab itu kita kan kalian tahu dokter, kalau sama pasien pasti ngelakuin pemeriksaan. Nah, di skills lab itu kita belajar untuk ngelakuin pemeriksaan-pemeriksaan itu. Jadi kayak praktek meriksa pasien gitu. Tapi itu kita ujiannya satu semester sekali, terus tiap tahun bakal ada OSCE-nya. Jadi tiap semester ada mini OSCE, terus di tiap akhir tahun, di tiap akhir, misalnya akhir tahun pertama, akhir tahun kedua itu ada OSCE yang materi setahun ke belakangnya itu. Nah, itu kita belajar tentang periksa pasien, komunikasi sama pasien gimana, cara bersimpati sama pasien gimana. Nah, kalau di semester 1 itu aku udah belajar apa aja ya? Belajar buat tensi, buat vital sign, terus belajar pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru, itu di semester 1. Jadi sesuai bloknya juga. Misalnya pas di blok pencernaan, skills lab-nya kita juga belajar tentang pemeriksaan abdomen di bagian perut. Nah, tapi tadi sempat aku sebut juga di tahun pertama kan kita belum belajar penyakit-penyakit kan. Jadi itu murni kita belajarnya tentang pemeriksaannya, cara ngelakuinnya gimana. Misalnya kayak ada auskultasi, perkusi, itu di titik mana aja. Nah, itu kita belajar di situ. Nanti pas tahun kedua kita kayak ngulang materi lagi skill set itu, tapi kita sambil mulai mikir nyari ini kira-kira penyakit apa ya, kalau hasilnya kayak gini dia sakit apa, kayak gitu. Nah, itu skill set di tiap universitas istilahnya kayaknya beda-beda deh, tapi secara umum kan skill set. Kalau di UGM itu kita kadang nyebutnya BCCT, Basic Clinical Competence Training. Nah, itu BCCT. Terus kalau di UI istilahnya apa ya, aku nggak tahu kalau di UI. Aku nggak ada, belum. Mungkin Kayaknya karena belum ya. belum ada modul kayak gitu-gituan. Cuman ada sih kayak gimana caranya ngomong ke pasien yang marah atau pasien yang geriatri, itu ada pelajarannya. Belum kayak tensi segala macam, belum sih. Cuman Mungkin baru semester-semester berikutnya ya. kayaknya sih gitu. Cuman aku kemarin udah kayak tahu gitu untuk dipalpasi yang bagian mana, terus juga kayak ngedengerin tensi itu yang detak keberapa, kayak gitu sih udah ada sebutannya sih yang beda aja gitu. Ya, kalau aku tahu di FK UNER itu sebutannya TRAMED, keterampilan medis deh kalau nggak salah. Jadi emang tiap universitas beda-beda. Tapi nanti kita juga pas UKM PPD, kalau abis koas kita ujian buat jadi dokter itu juga bakal ada kan OSCE, OSCE-nya UKM PPD. Nah, itu ujian skills lab. Aku juga sempet ngerasain pas kuliah offline itu ujian sekali pas semester 1, itu aku ujian mini OSCE. Jadi kita cuma dapetnya satu kasus, tapi itu kayak kita masuk ke satu ruangan, itu ada satu dosen, terus ada satu orang yang pura-pura jadi pasien. Nah, itu dosen penguji cuman kayak merhatiin aja. Nah, kita harus kayak meragain kita kalau sama pasien gimana dari awal masuk ruangan, terus kita salam, terus kita anamnesis, kita tanyain keluhannya apa, dan lain-lain. Terus kita ngelakuin pemeriksaannya harus apa, terus nanti penutupnya gimana. Itu kita ada ujiannya. Dulu aku baru ngerasain sekali sih. Itu deg-degan banget, itu ujian paling serem. Oke. Diliatin dosen. Baiklah. Itu dari semester 1
apa semester 2? Iya, kalau di UGM itu udah sejak semester 1. Kalau saya di tiap universitas emang beda-beda ya. Kayaknya kalau di UI mungkin baru semester-semester berikutnya. Kalau di UGM itu sejak semester 1 udah dapat yang pemeriksaan dasar-dasar kayak ya tadi itu vital sign, terus pemeriksaan abdomen, pemeriksaan jantung, paru gitu itu dapat terus diujiin di akhir semester. Oke. Gitu. Kamu itu masuknya apakah ada hari liburnya? Maksudnya kayak dalam 1 minggu itu hari Senin sampai Jumat masuk terus atau ada hari bolong-bolongnya atau gimana sih di UGM itu? Oke, jadi kita sebelum mulai blok baru, kita nanti dikasih jadwal langsung 1 blok. Jadi kalau di FKUGM tuh jadwalnya bukan jadwal per minggu yang selalu sama, tapi kita dikasih jadwal itu langsung jadwal 1 blok. Jadi misalnya hari Senin tuh biasanya kan mulai blok ya, itu bakal ada lecture pertama, lecture 2, lecture 3, terus misalnya ada praktikum apa. Nah itu tiap hari bisa beda-beda, dan itu kita juga tergantung sama kelompok. Jadi ada kelompok tutorial juga kan. Nah itu beda-beda hari praktikumnya, nggak selalu sama. Nah itu kalau hoki, kalau beruntung bisa ada liburnya, tapi jarang. Biasanya selalu ada aja tiap hari kuliahnya. Terus? Jadi hampir tiap hari sih, jarang banget dapat libur. Terus masuknya dari jam berapa masuk? Maksudnya kayak biasanya paling pagi, terus Kuliahnya jam ya. berapa sampai paling sore itu jam berapa? Kalau di FKUGM paling pagi itu 7.30, terus paling sore itu 16.30. Itu nggak pernah lebih gitu loh, selalu segitu. Jadi jadwalnya emang di jadwal formatnya emang cuma jam 7.30 sampai jam 16.30. Terus itu nggak penuh, jadi bisa aja aku ada kosongnya tiba-tiba di tengah-tengah gitu, di jadwalnya kosong, itu aku bisa nyambi ngerjain tugas dulu atau apa gitu. Oke. Baiklah. Aku kayaknya merhatiin Shanas itu banyak banget kegiatannya, terus kayak pokoknya Zoom aja. Itu gimana sih cara memaintainnya atau bisa diceritain dulu deh ikut apa aja di FKUGM? Oke. Jadi dari semester 1, aku kayak udah dari awal mikir kayak aku pengen organisasi-organisasi gitu deh. Terus akhirnya aku ikut AMSA sama CIMSA. Nah itu buat selama setahun pertama aku ikut 2 itu. Terus yang pas tahun kedua sekarang ini aku lanjut jadi pengurus AMSA. Jadi ya aku fokusnya aku jadi ikut 2 organisasi itu. Nah itu buat baginya gimana ya? Aku tuh punya kebiasaan punya buku, jadi itu aku nulis setiap hari itu aku harus ngapain, tapi itu aku tulisnya setiap hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat aku nulis seminggu ke depan aku ngapain aja tiap hari, jadwal kuliahnya gimana, jadwal kegiatan organisasi itu apa aja. Aku harus tulis soalnya aku orangnya lupaan gitu. Aku kalau nggak ditulis pasti lupa. Dan itu sebenarnya bantu banget sih buat aku, soalnya aku bisa ngerencanain, misalnya aku lihat, oh di hari ini aku harus belajar ini, tapi ada rapat ini juga, jadi aku kayak bisa mikir di tiap hari aku belajarnya seberapa sih, kayak aku nempatin di hari-hari ke depan tuh gimana, jadi tinggal dilaksanain aja nanti di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu, terus Jumat nulis lagi buat seminggu ke depan, dan itu menurutku sangat membantu sih kalau bagiku. Nah, setiap orang tuh bisa beda-beda cara-caranya. Terus sejujurnya dulu semester 1 itu aku kayak masih adaptasi gitu, masih belajar buat ngatur waktu gimana, dan masih adaptasi dengan materi FK yang ternyata banyak banget. Tapi untungnya semester 2 dan seterusnya aku kayak udah mulai bisa ngatur waktu, udah bisa belajar dan organisasi samaan gitu. Jadi ya lancar abis itu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan untuk meminta saran juga untuk diri aku sendiri. Jadi kan kalau teman-teman baru tahu aku di video ini, aku tuh gap year teman-teman. Jadi meskipun aku seangkatan sama Shanas, aku tuh 2020 gitu. Jadi terima kasih saran-sarannya. Aku baru tahu kayak ada cara untuk nulis di hari Jumat. Menarik sekali ya. Aku biasanya tuh soalnya kayak kalau nulis tuh ya di pagi hari doang gitu, cuman kadang-kadang kelewat, nggak sempet nulis gitu. Atau di hari sebelumnya tuh juga kayak udah keburu ngantuk. Jadi mungkin bisa aku pakai itu caranya. Oke. Thank you, Luangkan Shana. waktu buat nulis. Terus, jadi ini pertanyaan terakhir. Nah, terima kasih banyak udah ngeluangin waktu di sini. Terakhir, pesan untuk teman-teman SMA yang sekarang lagi kelas 12 nih dan masih pusing SNMPTN atau mungkin yang abis gini mau UTBK, coba boleh dikasih pesan dan kesannya. Semangat terus, kalian kayak berusaha terus, pokoknya capek nggak apa-apa, istirahat, lalu lanjut lagi besoknya belajar, pokoknya kalian berusaha. Dan saranku untuk yang SNMPTN, jangan terlalu diharapkan, karena kita memang nggak tahu
tahu kuota dari yang diberikan dari universitas tuh kayak gimana. Jadi kita tetap pasang mindset kalau kita itu pasti bakal mengikuti SBM. Dengan gitu nanti kalau dapat SNM kayak bakal lebih kaget dan kayak bonus gitu loh, daripada kalau kita mengharapkan SNM terus ternyata kayak ya ternyata nggak diterima, padahal kayak udah berharap banget, terus sempet down, terus belajarnya kayak kurang buat SBM. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tetap fokus sama SBM, dan SNMPTN itu adalah bonus. Oke teman-teman, semangat semua. Untuk yang sekarang ini, bulan-bulan ini biasanya udah mulai ngisi-ngisi yang di webnya itu ya buat SNM. Kan udah lewat nih 5 semester, nah udah pasrah, kalian banyak-banyak berdoa, banyak ibadahnya, istilahnya kayak tinggal nunggu aja. Tapi tetap berusaha buat SBM-nya, oke? Yes. Thank you, Shana. Sama selain SBMPTN juga diusahakan ujian mandiri juga, karena kuotanya SBMPTN dan ujian mandiri itu lebih besar ya teman-teman daripada kuota SNMPTN. Terima kasih banyak Shana sudah berbagi ke teman-teman yang ada di sini. Semoga teman-teman di sini bisa dapetin manfaat ya, dari mulai gimana cara ngatur waktu, Amin. terus juga untuk merubah mindset nih kalau SNMPTN itu hanya bonus gitu. Kalian harus mengusahakannya di SBMPTN dan ujian mandiri. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang pada hari ini. Banyak banget pelajaran yang aku dapat juga, karena aku kan newbie ya. Aku kan baru tingkat 1, sedangkan Shanas ini udah tingkat 2. Semoga kuliahnya Shanas ini bisa lancar terus. Semoga apapun urusannya disukseskan ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Makasih juga, Isya. Iya, sama-sama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang pengen masuk FKUGM dan masih musingin SNMPTN. Oke. Nah, I hope you guys have a very nice day, and I'll see you guys soon. Dadah! Thank you, Shanas!